Om Swastiastu, perkenalkan saya Nimade Sulasmini, program studi S2 Pendidikan Dasar, kelas E, Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning dalam Setting Outdoor Study terhadap keterampilan berkolaborasi dan kompetensi pengetahuan IPA siswa kelas 5 SD, gugus 6, Kecamatan Kediri. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini, yang pertama berawal dari pendidikan. Nah, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Pada zaman globalisasi ini, pendidikan seseorang sudah menjadi kebutuhan setiap orang untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta keterampilan. Salah satu pendidikan yang ada yaitu pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan dasar yang diperoleh oleh siswa baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, upaya pemerintah dalam mengembangkan suatu pendidikan adalah mengembangkan suatu kurikulum. Dan saat ini menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Lahirnya kurikulum ini sesuai dengan paradigma pembangunan abad 20 menuju abad 21, di mana kurikulum ini menuntut siswa memiliki profil pelajar Pancasila, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, keterampilan ideal yang wajib diperoleh oleh siswa yaitu keterampilan berkolaborasi. Keterampilan ini sesuai dengan kriteria profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong. Nah, kemampuan berkolaborasi ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA ini sangat penting bagi kehidupan siswa yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran IPA di sekolah dasar hendaknya membuat siswa dapat memahami konsep dalam pembelajaran IPA tersebut. Nah, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan dalam praktek maupun eksperimen secara langsung. Nah, namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan hasil studi dokumen, menunjukkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah dasar, khususnya di Gugus 6 Kecamatan Kediri, belum terlaksana secara optimal. Dapat dilihat dari proses pembelajarannya. Siswa belum mampu mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan berpatokan kepada guru. Dan guru juga lebih dominan menggunakan model pembelajaran atau metode ceramah. Sehingga kemampuan siswa dalam bekerja sama atau berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran masih kurang. Nah, selain itu, pada hasil studi dokumen menunjukkan bahwa beberapa siswa masih menunjukkan nilai di bawah ketuntasan minimum. Jadi, salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan, khususnya di SD Gugus 6 Kecamatan Kediri ini adalah model pembelajaran yang inovatif. Salah satu model pembelajaran yang inovatif yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran IPA adalah model pembelajaran problem listening. Nah, model pembelajaran problem listening ini atau PBL memiliki keunggulan yaitu menciptakan tumbuh kembang siswa untuk berkreativitas, baik secara individu maupun secara kelompok. Sehingga hasil belajar dengan ketuntasan maksimum dapat tercapai dengan baik. Selain model pembelajaran, pemanfaatan lingkungan belajar juga mempengaruhi proses belajar. Pembelajaran yang hanya dilaksanakan di dalam kelas juga dapat membuat rasa jenuh siswa. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah menerapkan model PBL dalam setting outdoor study, di mana pembelajaran outdoor study ini mampu memberikan peluang kepada siswa untuk berpikir dan berdiskusi satu sama lainnya, sehingga membuat siswa terlebih semangat dan aktif dalam materi atau proses pemecahan masalah yang diberikan. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mengambil judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning dalam Setting Outdoor Study terhadap keterampilan berkolaborasi dan kompetensi pengetahuan IPA siswa kelas 5 SD Gugus 6 Kecamatan Kediri. Selanjutnya adalah
kajian pustaka. Kajian pustaka pada penelitian ini, yang pertama ada keterampilan berkolaborasi. Nah, keterampilan berkolaborasi ini di mana siswa dibentuk dalam beberapa kelompok-kelompok kecil untuk memperhatikan keberagaman anggota kelompok secara heterogen. Nah, indikator pada keterampilan berkolaborasi ini, yang pertama adalah bekerja produktif, yang kedua adalah saling menghargai setiap kelompok dalam berpendapat dan diskusi antar anggota. Yang ketiga ada berkompromi sesama anggota secara fleksibel demi mencapai tujuan utama. Yang keempat adalah tanggung jawab bersama dan setiap kelompok berkontribusi dengan melakukan yang terbaik dan mengikuti apa yang ditugaskan dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada kompetensi pengetahuan IPA siswa. Kompetensi pengetahuan IPA siswa ini sesuai dengan ranah kognitif Lorin Anderson Krathwohl yang sering dikenal dengan C1 sampai dengan C6. Selanjutnya ada model pembelajaran PBL dalam setting outdoor study. Nah, kelebihan model pembelajaran PBL ini adalah siswa mampu mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berkolaborasi melalui berinteraksi sosial secara diskusi kelompok dalam proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran PBL dalam setting outdoor study ini, siswa diajak secara langsung melalui lingkungan sekitar untuk melihat fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar siswa. Sehingga proses pembelajaran dapat lebih menyenangkan dan aktif. Sintak model PBL ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisir siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individu dan kelompok. Yang keempat, kembangkan dan presentasi karya. Dan tahap yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Yang keempat, ada model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran ini merupakan suatu istilah dalam pembelajaran yang sering digunakan atau proses pembelajaran sehari-hari yang diterapkan oleh guru di sekolah. Yang pertama, peserta didik menerima pengetahuan dari guru. Yang kedua, belajar secara individual. Yang ketiga, belajarnya teoritis. Dan lebih pembelajarannya berpusat kepada guru atau teacher center. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini, yang pertama ada rancangan penelitian. Nah, pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dan desain penelitian non-equivalent post-test only control group. Di mana desain ini digunakan karena peneliti tidak mungkin mengubah subjek penelitian yang ada. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kelompok E itu adalah kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan berupa model PBL dalam setting outdoor study. Dan tes akhirnya berupa post-test. Yang selanjutnya adalah K. K itu adalah kelompok kontrol yang tidak diberikan model pembelajaran PBL dalam setting outdoor study. Dan tes akhirnya berupa post-test. Nah, prosedur penelitian ini ada 3 tahap yang dilakukan, ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi penelitian pada penelitian ini adalah kelompok siswa kelas 5 SD di Gugus 6 Kecamatan Kediri yang berjumlah 60 orang siswa. Ada 3 SD di Gugus 6 ini yang totalnya berjumlah 60 orang. Nah, selanjutnya ada sampel penelitian. Pada sampel penelitian ini menggunakan teknik random sampling, menggunakan gulungan kertas yang diundi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Diperoleh kelompok eksperimennya ada kelas 5 SDN 2 Belalang yang berjumlah 27 orang siswa, dan kelompok kontrol kelas 5 SDN 2 Bengkel yang berjumlah 22 orang siswa, yang akan menjadi sampel penelitian.
Selanjutnya ada metode dan instrumen pengumpulan data. Nah, yang pertama dilakukan adalah uji coba instrumen tersebut. Yang pertama, validitas instrumen keterampilan berkolaborasi. Setelah itu akan dihitung validitas isi, internal konsistensi menggunakan rumus korelasi produk momen. Selanjutnya dianalisis reliabilitas instrumen tersebut menggunakan alpha Cronbachs. Nah, instrumen yang digunakan pada keterampilan berkolaborasi ini menggunakan tes berupa kuesioner. Selanjutnya ada validitas instrumen kompetensi pengetahuan IPA. Dianalisis validitas isi tes tersebut. Selanjutnya validitas butir tes kompetensi tersebut menggunakan rumus korelasi poin biserial. Selanjutnya diuji daya bedanya, daya beda soal tersebut, taraf kesukaran soal tersebut, dan reliabilitas tes kompetensi tersebut menggunakan rumus Kudar-Richardson 20. Nah, instrumen yang digunakan pada kompetensi pengetahuan IPA ini menggunakan metode tes yang berupa tes kompetensi pengetahuan IPA kelas 5. Nah, selanjutnya ada metode dan teknik analisis data. Setelah data tersebut dikumpulkan melalui instrumen data, selanjutnya ada metode dan teknik analisis data. Yang pertama ada deskripsi data. Pada deskripsi data ini dianalisis atau dihitung rata, median, modus, dan standar deviasinya. Setelah dilakukan uji tersebut, maka dilakukanlah uji prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas sebaran data. Yang kedua, homogenitas varians. Yang ketiga, ada uji korelasi antar variabel terikat. Dan yang terakhir, menggunakan uji hipotesis. Hipotesis yang pertama dan kedua menggunakan analisis uji T. Sedangkan hipotesis yang ketiga menggunakan uji analisis MANOVA. Nah, pada analisis ini, penelitian ini menggunakan program SPSS 25.0 for Windows. Nah, demikian presentasi proposal tesis saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.